وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 8. Bersugi atau besiwak atau wayah ini sambetannya bersikat gigi pakai udul. Maka bersikat gigi pakai udul tuh yang kekinian, nah, lebih efektif, lebih bersih. Jadi kalau kita bersikat gigi pakai udul itu sudah dihukumi besugi atau besiwak lah. Nah maka bersugi, besiwak, bersikat gigi pakai udul itu ini adalah setengah daripada sunat wudu. Jadi sebelum kita berwudu disunatakan bersikat gigi dulu. Dan disunatkan bersugi itu pada tiap-tiap masa, artinya pada tiap-tiap waktu, selain daripada orang yang puasa sesudah gelincir matahari. Nah, jadi bila orang tadi puasa, bolehnya bersikat gigi itu sebelum gelincir matahari. Kalau sudah lewat jam 12, ibarat matahari itu tegaknya jam 12 tuh, nah, maka gelincir mataharinya lewat jam 12, maka itu makruh. Batal kada juga memakruh. Kalau sebelum tengah hari boleh kada makruh. Dan lebih lagi bersugi, bersikat gigi itu sangat disunatkan. Maksudnya lebih lagi itu, nah, lebih lagi ya maksudnya sangat disunatkan pada ketika berubah bau mulut. Seperti lama tidak berkata-kata. Nah, lawas kada bepandir. Badiam sekali bepandir, siup kawan sebelah. Nah, itu tuh. Atau sesudah memakan makanan yang berbau yang dibenci. Makan jaring, makan bawang habang, bawang putih, patai, itu berbau loh kok. Nah, maka bersikat gigi imbah memakan yang berbau itu sangat disunatkan. Nah, karena mendekati haram apabila muntung kita berbau ini mengganggu orang, mendekati haram. Nah, dan pada ketika bangun daripada tidur itu sangat disunatkan juga, sangat disunatkan. Mbah bangun guring langsung ke masjid. Amun kawan dihigan ini tak ganggu lalu haram hukumnya tuh. Nah. Dan pada ketika hendak berwudu, nah, tentu bila hendak berwudu bersikat gigi, ya kalau hendak berwudu yang di rumah yang mandi itu, nah, amun berwudu yang di sini kan cukup bersiwak, ya kalau di masjid ini lebih ringkas bersiwak, kalau di rumah bersikat gigi pakai udul. Dan ketika menghendaki sembahyang, nah, dan menghendaki sembahyang itu maksudnya seperti sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa waktu hendak sembahyang itu disunatkan bersikat gigi? Itu apabila mulai rumah, amun kita yang waktunya boleh berdiri ini nih, ya kalau atau misalnya di rumah kita nih hendak sembahyang maghrib, di rumah sudah bersikat gigi pakai udul, itu hasil sudah. Tapi ketika kita maghrib di sini mas ada acara, wayah hendak baisa, berbalik ke rumah pulang bersikat gigi hawat ya kalau. Nah, maka solusinya yang kayu itu. Nah itu. Nah maka rakaatani, ini ujar Nabi lah, rakaatani bisiwakin, 2 rakaat, tapi sebelumnya bersikat gigi, bersih gigi ini, nah, khairun, lebih baik, min sab'ina rakaatan bila siwakin, dari 70 rakaat kada bersikat gigi. Artinya 2 rakaat sembahyang dengan bersugi lebih baik daripada 70 rakaat dengan tidak bersugi. Nah, setebat tak bersikat gigi ya kalau. Nah, di rumah atau bersiwak rong kayu itu sudah kita di masjid ini, nah. Dan arti bersugi itu ialah
arti bersikat gigi itu ialah ini dalam rangka bahari lah, yaitu menggosokkan sesuatu yang kasat pada segala gigi. Jadi bandanya itu kasat, digosokkan di gigi. Apa gunanya? Guna menghilangkan segala kotoran yang ada padanya. Nah, jadi sebenarnya substansinya itu, orang ini sampai kulnasinya itu, nah, artinya yang maknanya atau pokoknya gawiannya itu adalah membersihi kotoran yang ada di gigi. Itu tuh. Jadi bila kita menggawi sesuatu di gigi ini bisa digosok lawan sesuatu yang kasat, gunanya supaya yang kada bersih itu hilang, hasil sudah. Nah, maksimalnya tadi kan pakai udul tadi sudah ya kalau. Atau misalnya kayu, atau misalnya sabut tangan, misalnya ke dada. Wah ya sudah di masjid ini, nah sabut tangan bisa. Nah, caranya amun pakai udul pian paham sudah caranya ya kalau turuti upin-ipin bulat ya. Nah itu upin-ipin ya mau tahu kisahnya tahu gitu caranya. Itu kalau pakai udul sikat gigi. Kalau pakai siwak caranya banyak. Cuma di dalam kitab yang ganal-ganal itu secara garis ganal dua macam caranya. Nah, di tengah diandak, di sini nih. Lalu ke kanan dulu, ke atas, ke bawah, ke atas kiri pulang, bawah, stop di tengah, angka 8. Nah, lah, coba mulaikan mudah kayak gigi ulun kayak gini. Nah, ke atas, nah bawah, sini, nah, ya Allah, gigi di atas, sambung ke gigi ke bawah, stop di tengah sini ya Allah. Ke sini, atasnya, sini, tak boleh pulang ke sini. Udah kayak kacamata itu nah. Satu. Cara yang kedua, ini kitab ganal juga, dia caranya sini. Nah, dari sini. Stop. Ini pulang. Stop. Ada juga sakandak saraja. Terbian jengki. Itu bebas lagi sakandak dah, Bapak. Nah, itu caranya dua. Sini, stop, pulang, stop. Cuma cara ini yang penting lah, yang penting menghasilkan bersih, itu yang penting. Cara mudah kayak Nabi pas benar sakannya ada bersih juga, ada bersihnya itu yang penting. Cara mengikutinya pulang, supaya mutabah Nabi ya kalau. Nih ibu jari nah, kalingking, 3 jari bagian tengah di atas, nah. Ini pang ya, sarah biana ya. Nggih. Kan hendak melihat akhlak Nabi ya kalau nah ini nah. Ibu jari di bawah. Ini ibu jari lo benernya nih. 1 2 3 di atas, kalingking di bawah pulang. Nah. Ya kalau kelihatan bener nah. Ada melihat ya. Lebih jam. Coba ada melihat. Nah. Nah ini panjang ini sakilan. Kurang lebih amun kayak ini tetungkat. Gitu kan sakilan ya. Handap dari sakilan panjang kayak ini tuh kiri, di sini sudah nih. Kiri apa? Kiri dibuang sudah. Biasa pulang nukar. Nah. Dan bila imbah dipakai dibasuh. Nyada kada bebasuhan bertahun-tahun pian. Napang baikat di tasbih, Bang. Mungkin lah baikat di tasbih. Nah. Di tasbih baikat sebijang hilang aja. Jadi pakai anak pulang, kada suatu basuh-basuh ada. Padahal yang bujurnya tuh ibah digunakan dibasuh. Amun handak mandak berdidiriakan gini nah. Ini kan yang dipakai ini di atas ini. Mau handak mandak di rumah didiriakan. Jangan tak paling kayak ini. Nah, dari ini dibasuh dulu hanya didiriakan kayak ini. Mandak mandak. Amun di kantung pang tasarahnya kamananya punyung ya kalau di kantung naranya. Nah, kayak itu dibasuh, enak pakai pula gitu. Kalau Nabi dahulu bila menggunakan siwak nih bisa pakai palapah kurma. Dan ada banyu di baskom di hadapan sidin.
sambil dibasuh sambil sidin pulang gitu. Itu Nabi. Nah, kita kan sudah ada sikat gigi dan udul. Nah, ini kita pakainya wayah kita yang di masjid yang hendak kelima waktunya besi waktu nah. Nah, itu cara mengikutinya tadi nggak lah. Nah, betul kok kayak ini supaya higienis ya Allah. Nah, itu cara mengikutinya tadi sudah. Maka hendaklah tiap-tiap orang yang bersikat gigi pakai udul kayak siwakah, yaitu meniatkan akan sunat Nabi, meniatkan akan sunnah supaya mendapat pahala yang sempurna. Seperti diniatkannya di dalam hati, sahjaku bersugi sunat karena Allah Ta'ala. Amunnya di dalam wisi, para kelawan yang jongkok ninto, cukup di hati aja. Aku bersugi sunat karena Allah. Jangan kadingat berniat. Atau bisa juga niat kenapa bersugi? Hendak melihat kelakuan Nabi. Nas, dapat sudah. Dapat sudah. Amun kada berniat bang, nah maka dapat juga pahalanya, cuma kada sempurna aja sih dia niatnya itu kada sempurna. Itu cara bersiwak, jelas saya sudahlah. Nah lalu berwudu. Cuma ulun bahari suah melihat guru sekumpul bahari sidin kada membawa siwak nih sabut tangan suah sidin oke ini. Asal mendapati yang khairun min sab'ina raka'atan ini nah, lebih baik daripada 70 rakaat. Sampai sidin ulun melihat waktu sidin yang berjamaah tuh sabut tangan sidin anu ke gigi. Nah bisa juga kayak itu amun kada ada siwaknya. Berwudu. Nah ini berwudu itu setengah daripada syarat sah sembahyang. Jadi diantara yang membuat sembahyang sah itu adalah berwudu. Rukunnya 6 perkara. Wajib hafal pian. Sakurang-kurang hafal bisa membedakan. Bila diarahkan kita pinandu. Nah, terus sakurang-kurang hafal. 6 ya. Pertama niat. Pada mula-mula membasuh muka. Mula-mula membasuh muka. Seperti diniatkannya di dalam hati, sahjaku mengangkatkan hadas kecil bagi mengharuskan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Ini yang panjang niatnya. Arti niat itu pada syara ialah menyenghaja sesuatu beserta memperbuatnya. Nah, niat dululah. Jadi niat ini secara garis ganal termasuk rukun dari pekerjaan ibadah apapun. Nah, diantaranya berwudu. Tak tinggal niat ada sah. Nah, cuma niat ini terbagi 3. Ada wajhun niat. 1. Ada labzun niat. 2. Ada istihdharun niat. 3. Nah, yang wajib itu wajhun niatnya. Sedangkan yang sunat labzun niat sunat, istihdharun niat sunat. Apa itu labzun niat? Cakai berwudu ini lafaz niat ya. Bahasa Arabnya itu nah. Maka lafaz niat yang berbahasa Arab tuh dalam kitab ganal ada 17 redaksi. Terserah pilih pian. Yang paling handap dan sah nawaitul wudu'a. Nawaitul wudu'a selesai sudah. Anaknya panjang aja silakan. Kalau 7 panjang itu binian biasanya. Nawaitul wudu'a. Supaya tahu kita tuh yang mana yang wajibnya, yang gugur sudah kewajiban niat tuh. Nawaitul wudu'a. Menyambat nawaitul wudu'a itu pun sunat. Yang wajib itu yang aku berwudu. Ada kesengajaan, ada kehendak. Dan inya tadi bersengaja, baka hendak
baudu ini langsung muqtarinan bi fi'lihi, langsung disambung dengan gawiannya. Itulah yang disebut niat namanya. Yang disebut wajhun niat. Pian ada kesadaran hendak menggawi. Menggawi napa? Baudu. Nah, lalu baudu itu langsung pian gawi, mbah ada kesadaran dan kehendak tadi. Nah, maka kesadaran dan kehendak yang disambung dengan menggawi disebut niat. Wajhun niat, itu yang sebujur-bujur hakikat niat. Nya bisa juga sadar hendak menggawi, cuma kan bersambung dengan gawian. Itu disebut azam bahasa Arabnya. Cita-cita. Sadar aja ulun. Sadar hendak baudu, cuma kaina aja ulun. Apabila kaina dulu. Hendak baudu nah aja. Di mana? Di sana. Ulun masih di sini. Sadar dan pakai hendak, cuma kaina karena dapat wudu di sana. Walaupun menjalani dulu ke situ kan berjalan ke situ ya, kalau itu disebut cita-cita, lain niat, lain wajhun niat. Karena belum langsung dengan gawiannya. Nah, itu yang dimaksud oleh sidini mula-mula membasuh muka. Nah, itu maksud mula-mula. Jadi ada kesadaran hendak menggawi, baudu langsung bersambung dengan gawian yang pertama itu. Itulah yang disebut wajhun niat. Nah, ini minimal niat, itu sudah disebut hakikat niat. Yang sebujur-bujur niat. Sadar. Contoh yang kada sadar. Ada juga kada sadar. Tuntung lagi gawiannya sampai sunat-sunatnya digawinya. Oh, baudu mesumho tongon segala macam. Sakarnya guring pulang. Oh, maigau bangun. Sakarnya ke dapur, baudu. Berabah pulang, kada tahu kisahnya. Jar ujian yang bini, pian tadi ada bangun kah? Kada aja. Nah, maka gawiannya tadi itu walaupun gawiannya ada, tapi kada ada timbul dari kesadaran, maka kada kawa dipadahkan sah karena kada ada niat di situ. Ada juga sadar tapi kada ada kehendak. Sadar tapi kada ada kehendaknya, syaratnya ada sadar ada kehendak, hanya disebut niat yang sah. Misal contohnya ini sadar, orangnya sadar, ilmu sadar, nah sadar. Kada ada mah kehendak. Takajut, dikajuti kawan. Langsung ulun baudu. Nah, itu nanya kehendak kada ada, sah walaupun sadar. Nah, wudu ulun ini kada sah walaupun bujur cara membasuhnya. Kenapa? Kada ada niat di hati. Jelas lah nih, itu yang disebut niat. Sedangkan yang nawaitul wudu'a, misal nih dirab'il hadasil asgar, listibahati shalah misalnya. Nah, itu tuh lapas niat, hukumnya sunat. Sunat menyambat tuh di muntung. Nah, sedangkan membuat kata-kata yang kita ucapkan tadi ke dalam hati itu disebut istihdharun niat, menghadirkan niat ke dalam hati. Itu pun kalau menurut Imam Ghazali termasuk bukan hakikat niat. Pahamlah biar nek. Nah, yang sebujur niat itu tuh dorongan hati secara sadar hendak menggawi sesuatu, tapi langsung digawinya. Itu yang disebut niat. Usolli itu sembahyang leh. Nawaitul wudu'a fardan lillahi ta'ala. Ini panjang sedikit ya Allah. Nawaitul wudu'a fardan lillahi ta'ala. Muntung ulun berucap. Ucapan ulun disebut lafzun niat, sunat hukumnya. Lalu kata-kata ulun tadi ini kan ada tulisannya ya kalau. Nah, tulisan itu kan ada kata-katanya. Kata-katanya itu dibuati di hati tunggal butingan. Itu disebut istidharun niat, bukan wujudnya niat. Ma'andak kata-kata ke dalam hati, belum lagi disebut niat itu. Nah, paham lah biar nih. Nah, apabila kita salah paham di sini gara-gara menganggap yang naran niat itu menyusun kata-kata aku baudu, ya leh sahjaku baudu fardu karena waktu yang sahjaku tuh harus ada di sini pas banyu ya kalau. Nah, ini gara-gara nangka itu lalu kita timbul was-was. Solib ayo salih nawaitul wudu apa dulu ya pas banyu di sini pas sahjaku. Nah, tadi dahulu banyu ya tadi sahjaku biasa pulang.
Paham lah pian? Atau sahjaku hanjar banyu, tadudi banyunya, atau tadahulu sahjaku hanjar banyu misalnya, atau yang kebalikannya.